Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala thumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah, ya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah taala mudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian tafsir dari surat Al-Infitar. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu pada ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna 'alaikum lahafidin. Dan sesungguhnya alaikum bagi kamu lahafidin, ada malaikat-malaikat yang mengawasi amalanmu. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat-malaikat pencatat amal untuk kita. Dan malaikat-malaikat itu nyata. Malaikat-malaikat itu benar-benar ada. Sebagaimana Allah nyatakan lahafidhin, benar-benar ada malaikat-malaikat yang menjaga, yaitu mengawasi, mengawasi daripada amalan kita. Allah SWT menggunakan taukid dengan inna, dengan huruf inna, sesungguhnya. Kemudian ditambah lagi ada lamut taukid lahafidhin. Ini menunjukkan benar-benar ada malaikat pencatat amalan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, para malaikat itu, pada ayat yang ke-11, kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia di sisi Allah, katibin yang mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita bahwa malaikat-malaikat itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiraman, yang dimuliakan, yang mulia di sisi Allah, katibin, yang mencatat. Jadi seluruh apa yang kita lakukan, baik maupun buruk, perbuatan taat atau maksiat, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat-malaikatnya tanpa terkecuali. Tidak ada satupun bagian yang terlewat. Kita mengucapkan apa saja pasti dicatat oleh malaikat. Sebagaimana dinyatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Qaf ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya kecuali ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi di sisi kita ada malaikat yang selalu menulis perkataan kita, menulis perbuatan kita. Adapun apa yang terbetik di dalam hati, manakala belum diucapkan dan belum dilakukan, maka tidak ditulis. Jadi malaikat itu tugasnya adalah menulis dari apa yang diucapkan dan dilakukan oleh anggota badan. Baik itu berupa perkataan, berupa penglihatan, ataupun lirikan mata yang berkhianat, pandangan mata yang berkhianat, melihat aurat-aurat yang terbuka, atau melihat pemandangan-pemandangan yang haram. Semua ini dicatat oleh malaikat. Demikian juga gerakan tubuh kita. Manakala kita mendatangi tempat-tempat maksiat misalnya, atau kita memegang sesuatu yang maksiat misalnya, tangan kita digerakkan untuk menulis sesuatu yang maksiat misalnya, atau men-search, mencari di internet pencarian yang maksiat misalnya, semua dicatat oleh malaikat. Langkah kaki kita ke tempat maksiat juga dicatat. Demikian juga manakala kita melakukan kebaikan, manakala kita melakukan ketaatan, melihat mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, membuka mushaf Al-Quran, tangan kita menggerakkan membuka Al-Quran, kaki kita melangkah menuju masjid misalnya, atau ke tempat-tempat kajian, ketaatan juga dicatat oleh malaikat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sifati malaikat sebagai kiraman, yaitu malaikat-malaikat yang mulia, agar supaya kita memiliki rasa malu kepada malaikat-malaikat yang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malu manakala kita hendak berbuat maksiat, sebab ada malaikat yang mulia yang ada di sisi kita yang mencatat amalan kita. Karena itu sebagian salaf menyatakan bahwasanya, yaitu di dalam ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, yaitu di ayat yang ke-6 dari surat Al-Infitar ini,
Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang maha mulia? Bukan hanya berkaitan dengan orang kafir. Ayat ini, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, memang secara pengkhususan adalah untuk orang kafir. Tapi ayat ini juga berlaku untuk orang-orang muslim yang mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja ada orang muslim yang berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Ta'ala, maka juga terkena dengan ayat ini. Surat Al-Infitar ayat 6. Karena itu Al-Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan ketika beliau ditanya, "Lau aqamakallahu ta'ala yaumal qiyamati baina yadayhi." Ya. Faqala lak ma haraka bi rabbikal karim, madza kunta taqul? Ya. Sekiranya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan engkau di hadapannya. Kemudian Allah bertanya kepada engkau, wahai Fudail, ma harraka bi rabbikal karim? Ya. Wahai Fudail, apa yang membuat engkau terperdaya sehingga bermaksiat kepadaku? Ya, yaitu bermaksiat kepada Tuhanmu yang mulia. Madza kunta taqul, apa yang akan kamu katakan wahai Fudail? Kata Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah, kuntu aqulu gharrani suturukal murkhah li'annal karima huwa sattar. Saya akan mengatakan, aku terperdaya oleh sitarmu yang terjulur menutupi maksiatku, karena Al-Karim yang maha baik adalah As-Sattar yang maha menutupi aib manusia. Inilah yang membuat orang, yaitu mereka banyak yang kemudian terperdaya karena setiap dia bermaksiat Allah Ta'ala tidak bongkar aibnya. Seandainya setiap maksiat Allah bongkar aib kita, niscaya kita tidak akan berani berbuat maksiat karena masih punya rasa malu, kecuali orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Ya. Naam. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikannya senantiasa menutup aib-aib kita yang kita lakukan manakala kita bermaksiat. Allah tutupi aib kita. Ini yang membuat kita kemudian terperdaya, merasa aman, dan akhirnya terus maksiat karena aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak tahu manakala kita berbuat maksiat. Kita sering menyangka tidak ada yang melihat. Kita sering menyangka tidak ada yang mencatat daripada amalan-amalan kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nyatakan dalam ayat ini, kiraman katibin, ada malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat amalan kita. Karena kita mengetahui bahwasanya ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat amalan kita, maka semestinya kita malu manakala kita berbuat maksiat. Kita malu dengan malaikat yang ada di dekat kita. Ya. Kita juga malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih kepada Allah Ta'ala yang melihat kita. Tidak pernah luput penglihatannya dari kita. Maka sesungguhnya malaikat-malaikat itu benar-benar hadir di samping kita, menyertai kita. Meskipun kita tidak melihat mereka, karena mereka adalah makhluk yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya. Dan keghaiban malaikat ini melebihi keghaiban para jin. Di mana jin adalah makhluk gaib, tetapi kehadiran jin terkadang masih bisa kita rasakan. Kita masih bisa merasakan bagaimana gangguan-gangguan jin. Kita menyaksikan ada yang kesurupan jin. Ada yang yaitu merinding. Ya, karena merasakan adanya jin. Adapun malaikat, maka benar-benar tidak kita rasakan. Bahkan para jin itu tidak bisa melihat malaikat. Ya, padahal sama-sama gaib. Tapi jin juga tidak bisa melihat kehadiran malaikat. Sehingga para malaikat ini benar-benar ada melihat kita, setiap perbuatan kita, menyaksikan perbuatan kita, dan mencatat dari semua apa yang kita lakukan. Maka kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, menjauhkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan, kedurhakaan. Nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Ini bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.